Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan memasuki segmen motivasi. Dan tema kita adalah 3 jam di Jumat sore. Kalau kita berbicara 3 jam di Jumat sore, apa nih maksudnya, Cynthia? Ya? Kenapa harus Jumat ya? Kenapa judulnya 3 jam di Jumat sore? Kenapa harus 3 jam dan kenapa harus hari Jumat benar sore? Benar sekali. Dan untuk membahas itu, kita telah bersama motivator kita. Mas Ferry Faruk. Terima kasih kembali hadir ya di setiap Senin pagi kita. Jadi ini apa yang bisa memotivasi, ini judulnya sangat menarik sekali. Iya, Mas. 3 jam di Jumat sore. Oke, itu maksudnya apa, Mas? Kita punya film kan, film kepahlawanan yang judulnya 6 jam di Jogja. Gitu. Ya. Sekarang kita mulai dengan 3 jam di Jumat sore. Nah, sebetulnya kita bisa melihat keefektifan seseorang ya, selama dia seminggu. Kalau kita misalkan dunia kerja itu kan 5 hari kerja dan Jumat adalah hari terakhir kerja gitu ya. Jadi kita bisa melihat apakah 3 jam di Jumat sore itu orang rileks, santai gitu kan, atau penuh tragedi gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana manajemen waktu dia, bagaimana keefektifan dia dalam seharian antara Senin sampai siang ya? Jumat gitu kan, itu seperti apa gitu. Nah, saya melihat bahwa kita bisa saksikan betul-betul gitu ya. Saya sendiri pernah bekerja hampir 12 tahun ya, di dunia kerja gitu. Itu bisa melihat gitu bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dia menyimpan pekerjaannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya itu di akhir minggu, sebelum weekend gitu. Iya, 3 jam itu. Nah, padahal kan kalau kita lihat 3 jam yang disempitkan di waktu deadline, mana bisa kita efektif gitu. Betul. Mana bisa kita bekerja. Terselesaikan semua. Betul. Gitu ya? Padahal kan sebelumnya seharusnya gitu kan setiap hari apabila misalnya waktunya cukup itu bisa dicicil, bisa diangsur gitu kan pekerjaan itu. Nah, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang sangat berhubungan dengan deadline, seperti jurnalis, karena kan dia sangat berhubungan dengan narasumber, dengan apa. Itu kan tergantung sekali waktunya sama orang lain. Tetapi orang-orang tertentu yang sebetulnya dia bekerja dengan kertas, bekerja dengan data, bekerja dengan kesibukan sehari-hari di kantor, itu seharusnya tidak terjadi tragedi 3 jam di Jumat sore. Tapi sebenarnya untuk mengatur waktu lebih baik lagi, yang efektif itu seperti apa, Mas? Nah, ini yang paling gampang sebetulnya, kalau saya baca dari berbagai literatur dan saya juga praktekkan sendiri gitu ya, bahwa sebetulnya kita harus punya yang disebut dengan 1 jam kritis. 1 jam kritis yang kita pelihara, yaitu setiap hari 1 jam ketika kita bangun tidur kita sudah punya rencana-rencana tertentu, gitu kan. Setiap kita menghadapi situasi, kita juga punya 1 jam di awalnya itu apa. Jadi nanti menjadi seperti skrip, menjadi kerutinan kita gitu kan. Terus kemudian 1 jam sebelum rapat itu harusnya melakukan apa. Nah, kebanyakan kita kan setiap hari misalnya bangun tidur terus tidak berpikir tentang misalnya apa yang kita mau kerjakan gitu kan, atau exercise, olahraga gitu ya. Atau sekedar minum kopi sambil meditasi gitu kan. Meditasi kan nggak perlu duduk bersila di atas bantal yang empuk terus kemudian baca-baca apa, kan nggak perlu begitu. Bahkan sekarang ini di dunia spiritual barat, orang bisa sambil cuci piring, sambil menenangkan diri, menenangkan jiwa ya. Gitu. Jadi memvisualisasikan, mengafirmasi apa yang mungkin lupa gitu kan. Kemarin kita sudah pernah membahas bahwa orang tidak termotivasi itu bukan karena hal-hal luar sebetulnya, tetapi karena dia tidak terkoneksi lagi dengan mimpi-mimpinya. Nah, berarti tetap harus ada angan-angan. Betul, jadi setiap bangun tidur kita kembalikan itu mimpi saya seperti apa, kemudian kita merencanakan apa yang paling dekat yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, sekarang coba bayangkan orang jam pertama rapat biasanya yang diisi apa coba? Ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngobrolnya juga gosip. Basa-basi gitu dulu. Si ini sekarang sudah jadi apa gitu kan, padahal orangnya bla 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 gitu kan, seperti itu gitu. Nah, sebetulnya seharusnya kita harus punya daftar tugas, daftar pekerjaan yang high impact gitu kan. High impact itu langsung saja dulu. Misalnya nanti mau ngobrol-ngobrol terserah